Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi terakhir di Creators Pre-Love Market di jam 7 malam. Terima kasih teman-teman. Yang masih semangat di sesi keempat, sesi terakhir. Ada juga yang baru datang sih ya. Terima kasih sudah datang dan ini di sesi terakhir kita datangkan 3 trio yang ceriwis. Ceriwis dan kita bakalan membahas tentang Beyond Likes and Share, Creating Meaningful Engagement Through Your Social Media Platform. Kenapa sih harus lebih dari sekedar likes dan juga share? Kenapa teman-teman di sini mau konsisten membesarkan platform mereka di sosial media? Langsung saja kita ngobrol. Ada yang paling kuning di ujung sana, ada Nay. Yang paling pink ada Ira. Boleh lebih ramah sedikit. Dan si putih manis ada Hada. Manis ya, ingat putih manis. Memang cocok dipasang di malam ya, karena langsung membawa suasana ceria. Halo, boleh dipakai mic-nya? Apa kabar? Lupa. Di minggu malam Ira, apa kabar? Baik. Capek? Enggak dong. Ada? Alhamdulillah capek. Alhamdulillah. Wah, aku tuh semangat banget dari jam 7 pagi tadi udah di sini loh. Udah lari juga kan? Enggak dong, hari ini fokus free loh. Fokus jualan di lantai. Makasih loh yang udah beli. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik sih di tengah padatnya. Iya lagi. Kok ada sihnya sih? Ada apa kalau ada sihnya? Iya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Udah jangan dipancing. Oke. Ini mumpung mic-nya ada di Nay. Sambil diceritain deh. Boleh. Perjalanan bersosial media awal mula kecemplung. Jadi content creator itu sesuatu yang direncanakan atau aku tahun 2023 2022 aku mau jadi content creator, aku mau aim sekian followers itu direncanain atau kejeburnya tuh gimana tuh? Nggak sengaja justru kejebur di sosial media karena memang backgroundnya pekerjaannya sangat serius. Harus diceritain dong kesibukannya. Jadi background aku kan jurnalis kan sebenarnya gitu. Aku besar di TV. Kenapa kagetnya tuh perlu dipertanyakan? Gitu ya. Aku tuh besar di dunia TV yang dimana ketemu sama banjir, kebakaran, gempa bumi. Ini kalau misalnya lagi reportase gitu dandannya juga kayak enggak dong. Dia mau gempa bumi, banjir tetap fierce. Oh iya. Ketemu di pasar becek-becek itu udah biasa. Tetap pose. Duduk sama presiden udah biasa. Jadi jangan iya lanjut. Ya, jadi dari kalangan ya gitulah, maksudnya di dunia berbagai kondisi ya. Dan backgroundnya sangat serius di dunia, di akhirnya nyemplung di dunia creator ini nggak kebayang sih akhirnya bisa juga ya aku berbagi peran di jurnalisme di dunia content creating juga kayak gitu. Dan fokusnya di fashion. Karena memang dari dulu aku suka fashion, akhirnya aku implementasikan di kehidupan sehari-hari. Aku pakai baju mix and match. Dan fun fact, aku tuh suka banget thrifting kayak hari ini. Aku suka dulu itu, aku kan kuliah di Jogja ya. Di Jogja tuh udah banyak banget kayak pusat-pusat thrifting. Jadi aku tuh suka banget belanja thrifting. Terus aku pakai sendiri tuh, teman-teman aku tuh bilang, wah ternyata keren ya, padahal bajunya harga 20.000, harga 10.000 gitu. Di aku ternyata oke. Jadi ya gitu deh. 20.000. 20.000. Iya. Terus aku suka foto kan, terus aku taruh di Instagram, ternyata ya banyak yang aware. Tapi yang foto tuh awalnya masih sendiri gitu, foto-foto sendiri mix and match baju gitu. Iya, minta tolong teman, minta tolong pasangan, siapa aja yang bisa fotoin foto, aku upload ke Instagram, ternyata dari situ banyak respon baik, ya udah aku terusin dari situ. Oke. Lanjut ke Ira.
awal mula jadi content creator itu gimana ceritanya, Ra? Gara-gara anak aku. Jadi sebenarnya aku itu dulu kan kerja, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya ngepost sesuatu di sosmed aku tuh nggak mau sering-sering. Bahkan dulu waktu aku masih kerja pun, aku ngepost sehari 2 story aja, menurut aku tuh udah nyampah banget. Dan itu tuh sehari bisa aku ngeliatin berapa kali, aduh ini berfaedah nggak ya konten aku, padahal kayak Tahun cuma foto berapa gitu. itu? 2017-18. Pokoknya udah mulai rame-rame Instagram banget lah di kerjaan aku. Nah terus aku mau nge-upload foto aja, feeds aja, itu aku tuh nanya ke teman-teman aku, ke sepupu aku semuanya, bagus gak? Oke gak? Terus Apa itu insecure maksudnya? nggak tahu kayak Nggak tenang gitu. apalagi dulu Instagram aku tuh aku private. Nah tapi semenjak aku punya anak kan aku udah resign. Bahkan dari aku hamil pokoknya aku udah resign, tapi aku belum bahkan aku hamil pun aku baru ngasih tahu ke orang kehamilan aku tuh usia 8 bulan. Menurut aku udah gede, terus oh Ira udah hamil gitu. Terus anak aku udah lahir, terus baru deh aku mulai ngupload dia setiap hari. Jadi benar-benar Instagram aku, sosmed aku tuh semuanya isinya anak aku awalnya. Muka aku tuh malahan gak pernah nongol sama sekali. Oke, sampai akhirnya memberanikan diri nongol. Nah tapi tadinya aku tuh gak ada niat buat aku pengen jadi content creator deh. Enggak, aku cuma pengen nge-share keseharian si Kavi aja. Pada saat akhirnya waktu itu aku punya teman si mamanya Ebra yang tahu kan. Nah awalnya tuh dari situ Kak. Nah video anak aku sama si Kavi sama Ebra tuh meledak di situ. Terus si mamanya Ebra si Rucia tuh, ayo bang konten aja. Aduh nggak bisa. Bahkan aku kan ngasih lihat muka aku sendiri aja di sosmed tuh aku tuh nggak pede, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya ya udah diajak sama dia, oh ya udah deh nggak apa-apa. Ternyata kesini responnya teman-teman yang lain tuh bagus. Oh ya udah ternyata anak aku alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang sayang. Jadinya akhirnya lanjut sampai sekarang. Sampai aku sendiri akhirnya sekarang pede, malah kepedean. Titik-titik deh story-nya. Iya, bahkan sekarang kalau sehari nggak ngepost story tuh, ya kok kayak nggak ada kegiatan ya. Gitu, malah kebalikannya sama yang dulu. Gitu. Oke, nanti kita ke sana ya. Oke. Sekarang cerita dulu Hada nih. Kecemplung jadi content creator itu sejak kapan? Terus apa momentumnya? Sebenarnya dimulai dari waktu aku dampingin mamiku sakit. Jadi cerita. Jadi cancer cerita, mama. ya. Jadi aku terus membagikan perjuangan mami melawan kanker. Karena pada saat itu aku ngeliat betapa dia tidak pernah mengeluh gitu. Akhirnya aku sempat ngomong sama mami kalau misalkan mau hebat jangan setengah-setengah, yuk kita kasih tahu orang lain gitu. Terus memang ya mungkin sebenarnya karena dengan background nama besarnya papa, akhirnya kan banyak yang sayang. Jadi banyak yang sayang itu kan kalau lagi dalam keadaan kayak gitu kadang-kadang ada enaknya ada enggaknya ya gitu. Dari yang cuma sekedar simpati sampai ngirimin daun, ngirimin herbal, ngirimin apa yang mana maksudnya sayang kan gitu. Tapi kan untungnya pada saat itu kita sekeluarga sepakat untuk menempuh jalur hanya medis. Jadi akhirnya kita juga memutuskan untuk terus mengedukasi gitu. Nah, lewat mana? Lewat akhirnya sosial media aku gitu kan. Karena ya pada saat itu kebetulan aku yang memimpin keluarga untuk ngejalanin pengobatan gitu. Jadi memang semua jalur dokter tuh pintunya dari aku, media juga lewat aku. Nah akhirnya kan karena aku menjadi juru bicara keluarga, otomatis aku nongol dong di media gitu. Akhirnya mulai dikenal lah, aku nggak bisa memungkiri kalau awalnya mungkin orang tahu aku sebagai anaknya Indro. Dan menurut jadi dari kecil itu ada gini, kakakku tuh nggak suka banget sama keadaan bahwa dia itu anaknya Indro Warkop. Aku lebih bodoh amat, adekku jauh bedanya sama kami berdua kan, jadi nggak ngalamin masa-masa diledek-ledek atau kayak kemanapun dinyanyiin lagu Warkop. Kakakku tuh terganggu banget karena ngerasa kita nggak bisa punya prestasi, semua selalu dibayang-bayangin sama nama besar papa gitu. Dan sebenarnya nggak bisa dipungkiri sampai saat ini pun masih seperti itu, tapi aku lebih memilih untuk mengembrace. Kalau aku tidak bisa memilih orang tua gitu, gitu. Jadi akhirnya dari mulai aku membagikan perjuangan mami sampai akhirnya
orang-orang mulainya dari curhat nih Mbak. Curhat kayak, Kak aku ngalamin yang sama, Kak ibuku kena kanker, Kak ini. Diceritain, jadi isi DM-ku tuh curhat. Aku kan sudah pernah, jadi gini, aku kayak ngerasa, oh gue sudah berkomitmen untuk membagikan sesuatu yang positif. Artinya kalau ada orang jual derita ke aku, kasarnya jual derita ya, curhat, aku nggak boleh diem dong, ya kan? Kan aku ngebagiin semangat gitu. Jadi itu tentu ada di kepalanya Hada sendiri ya. Hanya ada di Walaupun kan ekspektasi itu juga sebenarnya ada di kepalanya Hada ya. betul gitu. Jadi Cuman kayak Hada merasa iya, aku merasa kayak harus kuat untuk akhirnya semua orang gitu. Tidak hanya untuk keluargaku doang yang pada saat itu mungkin semuanya jatuh gitu. Aku doang yang kuat, ya udah. Akhirnya dari situ mulai banyak yang kenal, banyak yang follow sampai akhirnya Mami meninggal. Lalu kemudian akhirnya aku mulai diajak dan rutin lari dengan misi gitu. Akhirnya aku lari selalu dengan campaign, di mana pada akhirnya selalu setiap kita lari kita bawa campaign, kita bawa uang yang akhirnya kita sumbangkan ke Yayasan Kanker gitu. Sebenarnya dari situ akhirnya ngonten terus Mbak gitu. Nah ya akhirnya sekarang udah sampai ke sini tuh udah belok-belok sejalan dengan dari 2018 gitu. Dan itu prosesnya dari 2018 itu. 2017. 2017, 2018 sampai akhirnya suka lari juga Iya gitu. gitu. Jadi udah akhirnya kontennya kemana-mana kan tuh yang tadinya emang cuma edukasi-edukasi aja, terus lebih ke menyemangati sesama pejuang kanker gitu. Dimana misinya sebenarnya akhirnya kalau gue lihat akhirnya tuh gue lebih menyuarakan ada satu posisi yang suka terlupakan, yaitu support system, caregiver. Yang selalu diperhatiin tuh si pejuang kanker gitu. Tapi mereka lupa pejuang kanker itu akan bisa kuat kalau pendampingnya kuat gitu. Supporternya Betul, gitu. iya. Dan itu terjadi ketika ya Iya, melalui iya. proses mama ini ya. Iya gitu. Akhirnya itu jadi sering dijadikan materi untuk bulan kanker. Ya kalau kayak World Cancer Day tuh laris lah buat Buat ada ya. Terus disuruh cerita terus. Berarti udah hampir 5 tahun Ini dong tahun ya. ke-6 ya. Menceritakan hal yang sama. Menceritakan hal yang sama dan aku selalu inget setiap harinya gitu loh. Enggak ada sedikit pun yang lupa karena emang aku kayak jadi aku selalu bilang keluargaku itu contoh sukses karena kami ngerasa nggak ada lagi memang yang bisa dilakuin, kita udah lakuin semua yang terbaik gitu. Untuk Jadi memperjuangkan makanya kita kayak selalu bilang ini harus diterusin gitu. Oke, itu cerita bagaimana ada terjun kejebur sebagai content creator ya. Sebenarnya menyuarakan spirit untuk berjuang sebagai pendamping cancer fighter, pejuang kanker ya. Tapi kita bakal ngomongin tentang yang happy-happy dulu. Iya, ya happy tentang aja. sosial media Cuma cerita gitu. aja. Meaningnya teman-teman di sini buat menseriuskan sosial media seiring berjalannya waktu, bisa dapat penghasilan dari platform ini gitu. Buat teman-teman ini seberapa pengaruhnya sih dalam kehidupan teman-teman di sini gitu. Ternyata sosial media itu lebih dari sekedar posting, update status gitu, dan nah ini tuh sejauh mana bagi teman-teman di sini gitu buat beliefnya kalian sama platformnya kalian. Oke, kalau aku sih beyond that dulu ya, maksudnya di luar money oriented atau apapun itu penghasilan. Kalau aku sendiri karena berangkat dari aku sadar aku punya keunikan sendiri gitu. Maksudnya dibandingkan kreator-kreator lain, aku punya keunikan yang ternyata bisa aku suarakan, bisa aku tampilkan, dan di luar itu semua ada perempuan-perempuan lain yang ternyata punya keunikan tapi tidak berani untuk menampilkan itu gitu. Jadi itu yang bikin aku semangat untuk creating konten, untuk keunikan apa nih yang Nay ngerasa aku tuh ngerasa punya related konten atau keunikan ini sama karakter perempuan yang seperti apa? Oke, kalau terlihat sendiri kan, ya. terlihat kan dari apa nih warnanya? Warna kulit pasti ya. Orang Indonesia apalagi orang Indonesia. Bahkan aku sering dibilang, kamu orang Timur ya Kak, gitu. Kamu orang Bugis ya Kak. Padahal ada yang Bugis dari aku dibilang apa yang Bugis. Kayak gitu. Tapi ini asli mana sih? Aku asli Jawa. Makanya kayak Jawir banget dia tuh. Jauh banget gitu. Nah,
banyak banget yang ketika aku post konten ini, Kak, kok kamu bisa pede sih Kak, kok padahal kulitku juga sama loh kayak kakak, tapi aku tuh nggak pede gitu. Kak, apa ya kalau lagi makeup gitu, foundation yang cocok tuh apa sih gitu. Itu menurut aku konten banget buat diriku sendiri, kayak ternyata keunikan kita itu bisa menginspirasi juga ke banyak perempuan mungkin yang nggak percaya diri ataupun minder kayak gitu sih, lebih ke ada proudnya ke situ. Jadi justru mengembrace lagi-lagi mengembrace Ya, apa betul. yang udah ada dalam diri kita ya. Apa yang ada di diri kita, karena kita lihat beberapa tahun ke belakang itu kan standar kecantikan orang tuh masih yang oh cantik itu yang seperti ini loh, cantik itu yang harus berkulit ya mulus putih dan yang lain-lain seperti kakak-kakak ini. Nggak apa-apa ngomong Tapi aja. setelah iya dong emang cantik gitu. Iya. Emang cantik. Iya, Iya, gue tapi tahu. setelah Makasih ya, ada mungkin salah satunya aku yang berani untuk bikin konten yang dengan keunikanku sendiri, akhirnya banyak juga yang bikin konten yang serupa kayak gitu. Terus akhirnya berani tampil dan juga embrace keunikan itu tadi. Oke. Sekarang buat Ira nih. Maknanya sosial media nih ya. Sekarang udah jadi platformnya Ira ini udah jadi oke ini sosok income-nya aku gitu. Atau enggak ini ya jadi ya platform untuk mengekspresikan diri atau apalagi meaningnya buat Ira. Nah iya, itu dia yang dari aku ceritain tadi, sosmed aku tuh nggak selalu aku jadikan untuk penghasilan aku, karena di awalnya itu kan aku emang ngontenin anak aku itu untuk ya untuk nge-share keseharian anak aku aja, tapi alhamdulillah tuh ternyata jadi ladang pencaharian buat aku. Jadi tuh dulu aku kalau ngepost itu harus mikir dulu nih, ini postnya kayak gini, ntar setelahnya supaya nggak ngeganggu feed, itu cantiknya gimana ya, ntar kalau misalnya ngeganggu tuh ntar aku hapus. Tapi sekarang tuh ya bodo amat, yang penting aku bisa nge-share keseharian aku, anak-anak aku. Oh justru sekarang setelah sudah berpenghasilan dari sosial media itu malah lebih ekspresif ya? Iya benar. Karena lebih banyak Benar. lagi orang yang justru setelah berpenghasilan tertarik. dia lebih ngatur bahkan. Benar. Kalau Ira Nah, malah kalau aku kebalikan. nggak, yang penting keseharian aku semuanya aku bisa lampiasin di Sosial media. Jadi pelampiasan sebenarnya sosial Ah, media. iya, tapi ya happy Oke. ya kan. Terus sekarang tim udah berapa banyak? Tim aku 1, 2, 3. Banyak. Udah banyak. Oh, berarti bisa dibilang platform ini juga jadi ini ya pengalir Iya, rezeki benar, buat teman-teman. alhamdulillah, benar. Jadi ada tim apa aja? Ada manajer, ada Videographer. Nah, kalau misalnya fotografer aku itu dia mungkin ya nanti segera akan jadi tim ya nggak freelance ya, tetap ya. Amin. Jadi sudah ada tiga. Tim lah ya, 3 orang Hmm. tim yang mensupport sosial medianya Iya, benar. Ira gitu. Wow, luar biasa loh. Itu udah kayak media platform loh. Iya, luar biasa emang. Dampaknya buat sekeliling aku alhamdulillah. Oke, sekarang meaningnya buat Hada selain untuk mensuarakan tentang yang tadi pejuang-pejuang cancer, sekarang udah 5 tahun, udah 6 tahun, apa sih meaningnya sosial media buat Hada? Sebenarnya karena mungkin masuknya aku tuh agak serius, iya kan. Jadi akhirnya kalau aku malah ngerasa aku tuh kan udah nggak muda lagi ya Mbak. Jadi kayak Udah nggak muda lagi, aku lebih tua. karena udah lah muda ya. ya, karena sudah Awet. tidak semuda adik-adik. Ya, benar-benar. Jadi apa yang kita bikin sekarang itu kan juga kita mikirnya panjang ya. Ada anak-anak yang nanti menikmati sosial media juga, anak-anakku makin besar gitu kan. Dan menurut aku sejak aku akhirnya menjadi content creator, ada rasa aku itu bertanggung jawab dengan postingan aku. Ketika orang mengatakan kita tuh seorang influencer, artinya kita harus selalu menginfluence baik. Jadi kalau untuk Beban nggak tuh? Iya beban, karena kan aku orang yang sangat ceria dan komedi kan aslinya. Terus aku tidak mau menghilangkan jati diri dan karakter aku di sosmed aku. Jadi sebenarnya kalau yang follow aku ngerasain kok kalau aku tuh orangnya suka ngoceh, ceria gitu-gitu. Jadi papa tuh sebenarnya nurun ke Hada ya? Enggak gitu. Cuman akhirnya
lama-lama sih lama-lama kebiasa untuk tahu apa yang pantas dan nggak pantas di post. Terus, tapi kalau aku beban lebih bukan karena pekerjaan, tapi karena anak-anak aku perempuan dua-duanya gitu. Oke, sekarang mau perbandingan, lebih beban mana? Jadi anak seorang Indro Warkop, jadi konten creator yang dulu menyuarakan tentang perjuangan-perjuangan cancer, atau sekarang jadi ibu dua perempuan yang harus, aduh nanti 10 tahun lagi dia lihat konten-konten aku bangga nggak ya, bikin malu nggak ya gitu. Paling beban menurut aku menjadi ibunya, karena yang dua lain yang aku jalani dengan santai. Karena yang dua lagi aku ngejalanin sudah terbiasa, lama-lama kan kebiasa ya. Sosial media itu kan sekarang buat aku jadi pekerjaan. Bisa dibilang jadi pekerjaan karena kan menghasilkan. Aku harus bilang ini menghasilkan gitu kan. Karena ini menghasilkan, justru apa yang aku kerjain tuh udah ada briefnya, Mbak. Ya kan, apa yang harus aku sampaikan kan udah sesuai yang disuruh gitu. Cuman yang jelas mungkin di sini aku juga mau bilang bahwa masih banyak loh content creator yang even kita punya brief tapi kita nggak pernah mau jadi orang lain gitu. Jadi percayalah bahwa semua tuh bukan iklan. Jadi nggak semua tuh apa yang kita sampaikan tuh iklan. Karena kan kadang kalau udah tentang kerjaan di skip gitu. Kalau aku sih salah satu dan yang aku tahu nih dua adik-adikku ini kita justru selalu mau ngecek caption, kita selalu mau ngecek brand ini nyambung sama kita, relate nggak sih? Menurut kita itu juga sama pentingnya dengan menghasilkan uang akhirnya gitu. Karena ya balik lagi kalau aku tarik-tarik kayaknya rootnya adalah tanggung jawab. Kalau kita mau mendeliver konten, kayaknya kontennya beneran harus kita bisa bertanggungjawabkan gitu sih. Dan ternyata yang paling berbeban itu ya di bawah masa depan nanti anak-anak gue gimana ngeliat konten gue karena ya. Kan kita ngelihat sekarang seremnya pergaulan, seremnya perkembangan. Jadi semuanya kalau kita sambungin apa yang seru sekarang, tapi ternyata belum tentu baik buat anak-anak nanti gitu. Ya. Kira langsung kepikiran nih, gue kemarin ngeposting apa ya, ntar kalau sih Ra, coba kalau Ira yang paling ditakutin apa tuh Ra? Yang kemarin. Soalnya jejak digital. Nah itu jejak digital kejadian kemarin juga kan kenceng ya. Kenceng banget ya. Tapi pelajaran dari pukulan dari yang kemarin itu apa yang Ira pelajarin? Oh ternyata ya gua apa masih terbawa emosi atau ternyata apa aja tuh pelajaran berharga sih buat pada saat aku yang ngelakuin pada saat aku ngelakuin hal yang kemarin tuh aku ngerasa aku udah sadar banget. Oh aku ini udah gak emosi kok. Aku Ngomong ke siapa? Gak emosi ke diri sendiri. Oh, iya. Tapi waktu itu aku ke rumah Bun. Oh iya. Aku kaburnya ke rumah Bun, gak ada satupun yang tahu waktu itu. Terus aku ke rumah Bun, aku kayak gini ya Bun, aku kayaknya mau ngelakuin ini deh Bun. Jadi dia ke rumah saya ibu-ibu, ya, dia ada di rumah saya, ya. Tujuan utama waktu itu adalah kemana ya? Aduh kemana ya? Karena teman-teman dekat aku pasti bakal dicari kan. Sira kesini ya, Rek sini ya. Nah pada saat itu tuh kita tuh belum lama deket ya Bun ya. Iya. Belum ada setahun deh pokoknya. Jadi aku tuh nggak akan memikirkan orang-orang tuh akan tahu aku ke rumahnya ke Hada atau mungkin ke rumahnya Nay gitu. Jadi waktu itu aku langsung pagi-pagi aku langsung ke rumahnya Bun. Terus itu Bun, kayaknya aku harus ngelakuin ini deh Bun. Aku kayaknya harus ngelakuin ini deh Bun. Dan mereka berdua ini udah, lo yakin? Yakin, insya Allah yakin. Karena ya gimana, ini tuh udah lama banget ini gitu deh pokoknya. Ya udah deh lakuin gitu. Tapi ternyata setelah aku pikir, kayaknya kemarin gue emosi deh ngelakuin itu. Ya nggak apa-apa deh, semuanya pasti akan ada hikmahnya, akan ada dampaknya buat kita semuanya. Jadi apapun yang aku lakuin, aku nggak pernah menyesali itu. Karena semuanya ada berkahnya. Oke, kadarullahnya udah kejadian, ya udah gitu ya. Udah. Iya, tapi pelajaran berharganya ketika menjadi seorang content creator yang udah jadi pusat perhatian gitu. Menurut Ira apa? Nah itu dulu sebelum ada kejadian ini, semua orang responnya tuh baik, kayak respon yang buruk tentang aku tuh minim banget. Sekarang aku mau ngomongin apa yang gak ada hubungannya sama masalah kemarin itu tuh pasti semua orang akan menyangkut pautkan.
Selalu ada dua sisi. Selalu ada dua sisi gitu. Dan sekarang tuh jadinya balance, ada yang ngejelekin, ada yang tapi tetap ada yang ngebelain. Cuman Pernah sampai sama stres gitu. gak tuh sampai? Oh enggak sih. Oh enggak. Ya. Jadi Mentalnya udah baja. oh Justru oke ya. teman-temannya. Jadi shock karena diserang sama netizen itu dari awal udah biasa aja gitu. Kan ada orang-orang yang kayak, Iya. aduh gue di komentarin sedikit aja langsung kepikiran gitu. Kalau Ira termasuk yang Ira tuh menurut aku ya, Ira tuh orangnya sharing. Jadi menurut aku itu sih obat warasnya Ira gitu. Karena dia selalu membagikan perasaannya ke orang dekat ya maksudnya. Jadi menurut aku ketika dia stres pun ya mungkin kita nggak bilang kita yang kita bisa ngademin atau tapi kita tuh memang kita harus selalu bilang sama Ira dari awal kita sedia kuping. Apapun itu akhirnya apapun itu keadaannya pokoknya ada kuping ngomong gitu aja ya. Ketika aku misalnya atau naik gitu disangkut pautkan kita akan dengan tegas bilang kita nggak ada urusan, itu urusan Ira gitu, itu urusan Ira bukan urusan kita, keputusan apapun bukan andil kita, tapi kita ngomongnya ke Ira, kita punya kuping buat lo gitu. Itu aja sih. Jadi menurut aku mungkin dia waras karena itu. Waras, selalu waras dan aku nggak ngelihat dia stres berlebihan karena Ya stres pasti sih, tapi ya stresnya nggak berlebihan karena ya udah sebatas punya masalah, tapi dia bisa lanjutin hidupnya gitu. Dan ya udah menurut aku itu gunanya pertemanan gak sih? Nah, itu kan di belakang layarnya ya. Betul. Gitu. Tapi kalau dari Ira sendiri pelajaran berharga kalau udah oke, menjadi seorang content creator pelajaran berharganya adalah Yaitu karena jejak digital tuh kan ada kan, gak mungkin hilang gitu loh. Ya mungkin kedepannya walaupun udah dalam keadaan sadar nih, tetap harus dipikirin lagi deh mau ngepost apapun itu. Apalagi sekarang udah kejadian kemarin kan, sekarang hitung-hitung kejadian itu udah berapa lama? udah 2 bulan. Okay. 2 bulan. Dan apalagi sekarang kan beritanya emang bener-bener tenggelam kan, karena aku tuh bukan tipe orang yang suka curhat di sosmed Kak. Nggak pernah sama sekali, bahkan aku kesel sama orang pun tuh aku pasti ceritanya ke orang-orang terdekat aku tuh nggak pernah yang nyindir orang di sosmed, curhat tentang kehidupan aku pasti mau ada gimana pun sama rumah tangga aku pasti akan nge-share yang kita senang-senang aja gitu loh, padahal kan orang nggak tahu tuh di belakangnya rumah tangga pasti akan selalu ada masalah kan, tapi aku sebisa mungkin aku nggak mau menceritakan atau ngasih lihat ke followers aku kalau kita tuh di belakang lagi ada apa sih gitu loh. Jadi kemarin itu ya Kepleset aja. ya, kepleset. Tapi emang harus ya udahlah. Udah kepleset aja. Udah. Kepleset udah. Oke. Oke, terus naik lagi nih. Mari kita berlanjut lagi. Lanjut ya. Kepleset yang lain. Enggak, biasa aja. Perjalanan jadi content creator. Ini kan teman-teman bertiga ini juga pernah ada di satu manajemen ya. Pernah menjadi di satu manajemen. Kita deket justru karena ketemu di satu manajemen itu kan. Sekarang kalau teman-teman yang mau terjun sebagai content creator, sepenting apa sih gabung di manajemen? Penting nggak penting. Oke. Jadi faktor apa aja yang kalau misalnya? Penting nggak penting sih menurut aku. Pertama, faktor yang harus dipertimbangkan ketika faktor yang bergabung. harus dipertimbangkan pertama kalau join manajemen artinya ada satu konsekuensi yang harus dilakukan gitu kan. Di sisi pendapatan, ya kan? Karena pasti akan ada bagi hasil. Ya, pasti bagi hasil. Tapi di sisi lain mungkin connection akan lebih luas lagi, networkingnya akan lebih luas lagi. Terus mungkin ekspektasi di konten-konten kita mungkin akan lebih upgrade dari sebelumnya gitu. Terus ya itu yang paling penting kalau mau join manajemen, yang paling harus dipikirkan adalah bagaimana kita karena masih ada. Enggak terus. Bagaimana kita yaitu dari apa? Terusin. Kalau mau join manajemen pastikan kita sudah paham konsekuensi yang akan kita dapatkan yang tadi aku sebutin tadi kayak gitu. Tapi so far connection-nya, networking-nya akan lebih luas lagi kayak gitu. Mungkin ketika belum join ini pengalaman aku ya, belum join manajemen dulu mungkin sedikit yang tahu, oh ada nih manusia namanya Naila Azmi gitu kan. Tapi ketika udah join
manajemen, dia akan bantu kita untuk networking ke brand ini gitu. Oke, dan pastikan apa yang ditulis di kontrak itu ya, berarti Iya, do and betul. don'ts-nya itu harus tahu betul gitu. Kita harus memahami juga apa yang karena kan kalau join manajemen, kalau menurut aku juga ada tanggung jawab ke mereka juga kan. Jadi jangan sampai ada satu hal yang merusak hubungan antar manajemen ataupun talent sih. Oke, kalau dari Ira sendiri misalnya bergabung di manajemen itu do and don'ts-nya dan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kalau aku itu orang yang benar-benar harus, aku mau Apalagi gabung. ada perbandingan sekarang punya tim sendiri. Iya, menurut aku kalau emang mau gabung sama manajemen, kalau sekarang kalian bisa untuk nge-handle sendiri, kalau pengalaman aku ya, mending handle sendiri. Kalau misalnya kalian emang benar-benar butuh networking, butuh minta tolong untuk kerja sama brand ini, oke. Kalian yang kemana-mana gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya masih bisa nge-handle sendiri, terus engagement kalian baik, bagus, emang lebih banyak brand yang nge-reach out ke kalian langsung, mendingan kalau dari aku sih handle sendiri. Karena lumayan perbandingannya. Terus ekspektasi kita kan besar ya kalau kita ke manajemen ya. Terus ternyata kita tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita akan kecewa sama pilihan kita sendiri sih. Kalau aku gitu ya. Ayo Bun, keluarin ya Bun ya. Cepet banget sih. Nih pindahin itu takut kepancing. Kalau aku gini, menurut aku tentukan dulu tujuan masuk manajemen apa. Oke. Karena kan sesuatu tuh harus ada goalnya mau apa gitu. Nah kalau aku jujur, aku kewalahan sama proses negosiasi dan invoicing. Ketika bergabung di manajemen, proses itu yang gue cari. Dan enaknya kan kalau di manajemen kan ada tim yang bikinin konten, bikinin sampai briefnya jadi skrip, pokoknya tinggal kerja gitu. Jadi itu dulu alasan kenapa bergabung ke manajemen. Betul, alasan aku masuk ke manajemen adalah satu, proses negosiasi itu kan takes time. Aku udah ngurus 2 anak, tektokan sama klien lagi harus bikin. Gitu, dengan jadwal yang semuanya semakin ribet. Akhirnya aku ngerasa nge-handle tuh kewalahan untuk jawab-jawab. Ini akan beda cerita kalau kita punya tim, pokoknya gitu kan. Tapi kan untuk sampai ke tahap kita punya tim sendiri, kita harus sudah stabil secara permintaan gitu kan. Nah, udah dapat kerjaan, kontennya sudah dirumusin jadi skrip. Kita tinggal take konten. Yang kontennya juga udah ada. Aku dulu sempat ada di masa nggak tahu siapa yang belum bayar. Jadi kliennya udah lumayan banyak, tapi aku yang harus nagih. Wah, gue lupa Mbak, siapa yang belum bayar, dia udah bayar belum ya gitu. Saking banyaknya nih. Banyak banget gitu. Nah ya udah akhirnya aku join manajemen untuk itu. Nah aku juga sempat sebelum masuk manajemen, aku di-handle sama manajerku yang lokasinya tidak berdomisili di Jakarta. Oke, jadi sebenarnya sudah melalui Gue sudah mencoba untuk menjalani sendiri dengan versi yang lebih ringkas kayak gini. Oke, udah sampai skrip nih, tapi kalau kerja nggak ada yang nemenin. Ribet juga. Kalau bikin video nggak ada videografer, harus mikir siapa ya, gue harus narik siapa ya, gue harus freelance siapa gitu. Jadi intinya tuh nggak paket lengkap sampai jadinya gitu loh Mbak. Nah gue itu sangat merasa waktu itu terbantukan dan sangat mikir kayaknya solusinya adalah gue masuk manajemen if gue mau berkembang sosmednya. Gue mau, yang tujuan gue apa? Fit gue rapih dalam artian kontennya kualitasnya sama gitu. Lalu pada akhirnya alhamdulillah semakin dikenal, semakin banyak yang kerja sama, terus rasanya kok klien banyak yang ngubungin gue lagi gitu, banyak yang mencoba untuk reach out aku via DM lagi gitu.
Dan ada yang nyari aku lewat manajerku yang lama lagi gitu. Oh, jadi bukan ke manajemen Bukan yang ke baru. manajemen ya gitu. Akhirnya aku ngerasa oh apa memang sebenarnya gue masih bisa ya mengentertain orang-orang ini gitu. Mengentertain klien lebih personal lagi gitu. Karena mereka kan tetap nyari aku gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak eksklusif. Akhirnya aku nggak keluar sepenuhnya dari manajemen, aku hanya tidak eksklusif lagi. Jadi aku ngerasa oh mungkin juga lebih baik kalau aku punya banyak pintu untuk bisa ngasih aku pekerjaan. Karena eksekusinya akhirnya aku sudah kenal banyak videografer, banyak fotografer. Aku tidak perlu membebani jadwalku ke satu pihak doang gitu. Oke, kita udah ngobrolin banyak nih awal mula teman-teman di sini kejebur sampai tahu niche-nya apa gitu ya. Banyak ngomongin family, tentang cancer survivor, tentang bagaimana menyuarakan style dan juga style yang berbeda gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya jam 10 di sesi keempat, belum jam 10 Ya, belum. langsung 9. kaget lah gue jam 10. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman di sini terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jangan lupa di like dan subscribe, ini nanti masuk ke YouTube ya, gitu. Kita mau kasih kenang-kenangan dulu kah? Betul, kasih kenang-kenangan dulu dan kita mau foto bersama.